kabarnya? Semoga sehat semua ya. Sekarang kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadahnya, adik-adik dipersilakan dulu untuk menyiapkan Alkitab dan persembahan. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, dipersilakan untuk mengambil saat teduhnya masing-masing. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 10, baitnya yang pertama dan yang kedua, Pujilah Tuhan Sang Raja. Adik-adik, untuk memulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari Minggu ini ya Tuhan, baik kami yang di rumah masing-masing ya Tuhan, kami akan memulai ibadah persekutuan teruna kami ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam Mazmur Pujian sambil disiapkan yang terambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kitab Bakti 22, bait yang pertama, Besar dan Ajaib. Segala bangsa
Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Salam rekan-rekan teruna sekalian. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita satu berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama menjadi hasil bagi setiap langkah kami dan berbuah dalam kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur, dan biarlah Roh Kudus yang selalu menuntun kami dalam firman ini ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita buka dari Imamat 8 ayat yang pertama sampai ke 30. Imamat 8 ayat yang pertama sampai ke 30. Kita akan baca bersama-sama. Imamat 8 ayat yang pertama sampai ke 30. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapusan dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Percikannya sedikit dari minyak itu ke mesbah 7 kali, dan diurapinya mesbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhannya serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapusan dosa. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan ke atas kepala lembu jantan korban penghapusan dosa itu. Lembu itu disembelih. Lalu Musa mengambil darahnya. Kemudian dengan jarinya dibubuhinyalah darah itu pada tanduk-tanduk mesbah sekelilingnya. Dan dengan demikian disucikannyalah mesbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkan pada bagian bawah mesbah. Dengan demikian dikuduskannya mesbah itu, dan diadakannya pendamaian baginya. Diambilnyalah lemak dan yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, serta lemaknya.
lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruh nyala membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagiannya. Lalu Musa membakar kepalanya dan pada bagian-bagian dan lemaknya. Tapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruh nyala membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentabisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih, lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhkannya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanannya. Lalu Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan mereka, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang, serta lemaknya pada paha dan paha kanannya. Dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya di seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu korban bakaran itu, persembahan pentabisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagian dari domba jantan persembahan pentabisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anak dan ke pakaian anak-anaknya. Demikian ditahbiskannya Harun, pakaiannya, dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anak. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan itu dan melaksanakannya setiap hari. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Ya, Shalom rekan-rekan teruna sekalian, selamat pagi. Kita hari ini akan membahas cerita tentang Musa dan Harun. Bagaimana kita melihat mereka agar Musa dan Harun menjadi seorang pemimpin di antara bangsa Israel. Nah, dari pembacaan kita hari ini kita melihat ini adalah suatu, kalau disebutnya ritual. Di sini ada ritual bagaimana untuk ada pentabisan, penghapusan dosa, dan juga di dalamnya ada persembahan. Persembahan itu berupa lembu
lembu sapi, dan domba. Nah, rekan-rekan teruna sekalian, tahu nggak sih kenapa dipakainya lembu sama domba? Kalau dalam kebudayaan di Israel, lembu itu merupakan hewan yang biasa diternakan beserta dengan domba. Cuman fungsinya berbeda, gitu. Bentuknya juga pasti berbeda. Nah, lembu ini adalah hewan ternak yang seperti sapi besar dan sering digunakan untuk keperluan mengangkat beban. Dan domba sendiri adalah hewan ternak yang sehari-hari digembalakan oleh para gembala, dan kegunaannya banyak juga. Selain digunakan untuk bulunya dan juga dagingnya dan lain sebagainya. Nah, dilihat dalam perikop hari ini bahwa Musa diperintahkan Tuhan untuk membuat Harun menjadi seorang pelayan Tuhan. Tapi yang dijadikan Harun adalah sekeluarga Harun dan kedua anaknya. Nah, dalam setiap langkah ke depan untuk menjadi seorang pelayan atau gembala itu diperlukan kesiapan, rekan-rekan. Tidak hanya langsung setelah keluar lahir, maksudnya tiba-tiba jadi pelayan. Enggak, semua itu ada prosesnya. Seperti itu. Kita kakak-kakak pelayan di PKPT pun berproses. Nah, kalau kita baca dari ayat 1 sampai ke 30 tadi, itu merupakan sebuah proses, rekan-rekan teruna. Sebuah proses di mana kita akan dibentuk menjadi sebuah manusia yang berpelayan. Artinya kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan yang berkenan dalam mengisi pelayanannya. Nah, apa sih hubungannya sama rekan-rekan teruna yang notabene umurnya masih belum siap untuk melakukan pelayanan? Oh, tapi tidak usah berkecil hati, rekan-rekan sekalian, karena berpelayanan itu tidak harus seumuran kakak atau harus sudah besar, sudah kuliah, sudah SMA. Enggak, mulai dari kecil pun kita sudah diajarkan untuk berpelayanan. Contoh kecilnya, kita mengajak kedua orang tua kita, adik kakak kita, oma opa misalnya, untuk berdoa. Nah, dalam kondisi seperti itu udah disebut sebagai sebuah pelayanan. Dan juga gimana sih caranya agar kita menjadi seorang gembala atau seorang pemimpin. Gembala itu adalah orang yang mengembalakan kawanan ternaknya menuju tempat minum atau jauh dari mangsa-mangsa predator di padang rumput. Seperti itu. Gimana sih caranya jadi gembala? Gembala ini pertama, dia harus bisa memimpin dengan baik, memimpin dengan takut akan Tuhan. Nah, dari perikop yang kita baca, Harun ditunjuk menjadi pemimpin ibadah di kalangan umat Israel beserta keluarganya. Itu juga melalui proses.
kalau kita baca adalah proses pengurapan, pentabisan, penyucian dan lain sebagainya. Itu bagaimana caranya kita terutama minta sama Tuhan dalam hal kepemimpinan. Tuhan, tolong berikan hikmat, tolong berikan kekuatan agar saya mampu menjadi seorang gembala di dalam keluarga, gitu. Itu cara pertama, kita meminta hikmat dari Tuhan. Kalau kita tidak meminta hikmat, kita akan susah untuk menjadi gembala yang takut akan Tuhan, terutama. Kemudian kita juga harus mengerti bahwa menjadi seorang gembala atau seorang pemimpin yang baik, kita harus kudus. Artinya rekan-rekan teruna sekalian harus tahu di luar sana banyak hal-hal yang membuat kita tidak kudus. Salah satu contoh simpel aja, mencontek atau marah sama orang tua, atau mengucap kata-kata kotor. Nah, hal-hal itu tidak menguduskan tubuh kita, tetapi membuat kita jauh dari Tuhan. Seperti itu. Nah, makanya untuk menjadi seorang pemimpin atau gembala yang baik, itu kita harus takut akan Tuhan dan meminta hikmat sama Tuhan agar kita dijauhkan dari hal-hal yang kurang baik. Seperti itu. Dan juga jangan lupa rekan-rekan teruna sekalian, kita harus bisa berkomitmen nih agar kita mampu berpegang teguh dan menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pelayan di dalam keluarga kita sendiri. Dan jangan lupa kita berproses gitu, kita pasti akan dibentuk sama Tuhan. Kita akan ditempa terus seperti emas, kita akan dimurnikan terus dan terus. Kita akan ditempa, dibakar di tempat-tempat yang panas dan menjadi sebuah bentuk yang diinginkan Tuhan. Artinya kita harus tahan mental, tahan uji, gak usah takut dan khawatir, karena Tuhan beserta kita. Dan juga selalu meminta pertolongan dari Tuhan, karena untuk menjadi seorang pemimpin jalannya gak singkat, rekan-rekan sekalian. Itu penuh proses. Mau jadi pemimpin yang baik, yang takut akan Tuhan, yang disegani, itu prosesnya panjang gitu. Contoh pemimpin-pemimpin dunia saat ini seperti Pak Presiden Jokowi, mungkin dia pemimpin dunia, tidak mungkin dia jadi presiden dalam semalam, enggak. Dia ditempa, dia dibentuk dari seorang tukang kayu juga yang sederhana hingga dia bisa menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Seperti Tuhan Yesus pun sama, dia dibentuk, ditempa untuk menjadi seorang Yesus yang bisa menginspirasi seluruh dunia. Itu penempaannya luar biasa, sehingga dia dibentuk oleh Allah Bapa menjadi seorang individu yang luar biasa. Kita pun sama, kita pun bisa seperti itu, dibentuk menjadi individu yang luar biasa. Yang penting kita minta sama Tuhan, kita minta hikmat, kita selalu berdoa sama Tuhan, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Itu merupakan bagian dari berproses. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur, terima kasih untuk penyertaan Tuhan.
biarlah kami selalu terus berproses agar kami dapat dibentuk menjadi sesuai dengan keinginan Tuhan, menjadi individu-individu yang luar biasa, individu yang unggul, dan juga seorang pemimpin, seorang pelayan yang mengutamakan Engkau dalam kehidupan sehari-hari. Pimpin kami selalu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Gita Bakti 50, baitnya yang pertama, Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, sehingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan mensaksi Kristus kini dan selamanya. Rekan-rekan sekalian, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai kami dalam ibadah YMPT virtual ini dari awal hingga saat ini. Bapa yang terkasih, kami datang kepadamu melalui doa syafaat. Biarlah apa yang kami doakan ini melalui lubuk hati kami paling dalam ya Bapa, Kau dengarkan, Kau lihat doa-doa kami ya Bapa. Bapa yang terkasih, kami datang kepadamu, kami berdoa untuk orang tua kami ya Bapa. Berkati mereka dalam kondisi pandemi saat ini, baik dalam pekerjaan mereka ya Bapa, terutama dalam kesehatan mereka. Bapa, Kau juga mau selalu jaga kedua orang tua kami ya Bapa. Berkati mereka, menjadikan yang menjadi tulang punggung bagi keluarga kami juga ya Bapa. Bapa yang terkasih, pada saat ini kami juga berdoa untuk adik-adik dan kakak-kakak kami Bapak, untuk saudara-saudara kami. Berkati mereka juga dalam kesehatan mereka di tengah pandemi ini. Kau selalu pagari mereka dalam kesembuhan, dalam kesehatan ya Bapak. Berkati keluarga kami seluruhnya ya Tuhan. Bapak yang terkasih, kami juga berdoa untuk gereja kami Bapak dalam pembangunan tahap pertamanya ini. Tuhan berikan kelancaran dalam gereja sejahtera dalam membangun hingga tahap satu selesai, masuk ke tahap selanjutnya. Tuhan Yesus, biarlah juga Kau berikan gereja sejahtera ini berkat yang lebih dan lebih lagi ya Bapak, baik dalam pelayanannya, baik dalam presbiter dan pelayanannya juga, beserta Pak Pendetanya juga ya Tuhan. Berkati mereka beserta keluarganya juga Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah penyertaan Tuhan selalu menjadi berkat untuk gereja sejahtera ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk PLKT PT, baik dalam pelayanannya, juga untuk kakak-kakak pelayan di PLKT PT Bapak. Berkati para pengurusnya, berikan mereka hikmat selalu dalam pekerjaan, dalam pendidikan. Kau selalu berikan yang terbaik untuk kakak-kakak pelayan di PLKT PT. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus untuk semua yang Tuhan sudah kasih kepada kami. Berkati juga untuk sekolah dari adik-adik pelayan kami Bapak. Kau juga berkati dalam sekolah melalui sekolah kelas virtualnya Bapak. Kami juga berdoa untuk hikmat kepada mereka ya Bapak, untuk mereka menjadi anak-anak yang selalu mau untuk dibentuk, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau terutama ya Tuhan. Bapak yang terkasih, kami juga mau berdoa untuk kondisi pandemi saat ini Bapak. Mungkin banyak
keluarga dari adik-adik nelayan kami terdampak dari imbas COVID-19 ini, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada keluarga-keluarga yang terdampak ya Bapak. Bapak yang terkasih, kami juga mau berdoa untuk negara ini untuk menjadi negara yang besar, negara yang takut akan Engkau beserta para pemimpinnya. Berikan mereka juga hikmat ya Bapak dalam mengelola negara ini, agar negara ini menjadi negara yang mengenal Yesus Kristus Tuhan. Bapak yang terkasih, kami mengucap syukur untuk semua berkat yang telah Kau berikan. Kami juga mau alaskan doa-doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah ke dalam kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawalah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Sambil menyiapkan persembahannya, kita akan menyanyi dari Gita Bakti 80, baitnya yang pertama, Mari Bawa Persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, di mana kami juga sekarang sudah mengumpulkan sebagian dari berkat kami. Biarlah apa yang sudah kami kumpulkan bisa berguna ya Tuhan untuk bangsa dan negara, baik pun bagi gereja ya Tuhan. Ya Tuhan, terimalah berkat kami ini ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
sekalian, kita akan mengakhiri ibadah ini. Sebelum itu, kita mendengarkan amanat pengutusan. Marilah kita pulang ke dalam damai sejahtera Allah. Lakukanlah setiap bagian firman Allah yang saat ini kita dengar. Ia menempatkan kita di sini agar kita juga dapat menjadi berkat untuk kebaikan bersama. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 292 bait yang pertama, Tabuk Gendang. Tabuk gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Tabuk gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami telah mendengarkan firman Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah firman yang telah kami dengarkan ini menjadi buah, menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah kami bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, menjadi gembala, menjadi pelayan di dalam keluarga kami masing-masing. Biarlah kami mau dibentuk, mau ditempa menjadi sesuai keinginan Tuhan Yesus. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menyertai kami dan akan melindungi kita. Tuhan akan menyinari kita dengan wajahnya dan akan selalu memimpin kemanapun kita melangkah. Tuhan akan mengarahkan wajahnya dan akan memberi kita damai sejahtera.